Tahun 656 Hijriah, Daulah Abbasiyah menutup kejayaannya setelah berdiri selama 6 abad. Kejayaan ini berakhir dengan tragis di tangan pasukan Mongol yang saat itu menghabisi seluruh umat Islam di Baghdad. Mereka membakar dan menenggelamkan karya-karya kaum muslimin di sungai Tigris hingga air sungai berubah warna menjadi hitam. Sehitam kenangan sejarah umat Islam saat itu yang satu persatu wilayahnya dihabisi oleh pasukan Mongol. Pada tahun 1260 Masehi, Hulagu mengirimkan surat yang berisi ancaman kepada Sultan Muzaffar Saifuddin Qutuz. Hulagu Han, pemimpin Mongol, mengirim utusan ke Qutuz dan meminta Qutuz menyerah saja daripada dihancur leburkan dan dibantai seperti yang dialami kaum muslimin di Baghdad, Irak pada tahun 1258 Masehi. Setelah menerima surat tersebut, Saifuddin Qutuz tidak gentar sedikitpun. Malah beliau dengan berani menghina delegasi tersebut dan membunuh mereka dan kepala mereka digantung di pintu kota Mesir. Kebanyakan ahli sejarah menyatakan bahwa tujuan kedatangan delegasi tersebut bukanlah sekadar menghantarkan surat Hulagu Han semata-mata, tetapi telah bertindak sebagai mata-mata tentara Mongol. Hal ini biasa dilakukan Mongol sebelum berperang seperti yang mereka lakukan terhadap Hongaria oleh Jenderal Subotai. Qutuz pun menyiapkan pasukan untuk menghadapi Mongol. Namun ia memilih untuk melakukan tindakan yang cukup berisiko. Beliau telah memberikan pandangannya di dalam musyawarah dengan pimpinan pasukan untuk keluar menyerang Mongol di bumi Palestina dan mengubahnya dari rencana asal yaitu menunggu serangan Mongol di Mesir. Untuk sampai ke tempat yang sesuai dijadikan medan perang di Palestina, pasukan Islam terpaksa melalui kota Akka. Sedangkan Akka telah diduduki oleh tentara salib. Qutuz pun melakukan perjanjian damai dengan tentara salib. Perjanjian damai ini akan berakhir apabila peperangan menentang Mongol selesai. Beberapa syarat diberikan oleh Qutuz kepada pasukan salib yang menunjukkan bahwa Islam sebenarnya berada di posisi kuat ketika melakukan perjanjian dan bukan di posisi lemah. Wakil Qutuz menawarkan kepada penduduk Akka keamanan. Mereka juga menawarkan akan menjual kuda-kuda pasukan Mongol dengan harga yang murah kepada penduduk Akka jika mereka berhasil menjatuhkan Mongol. Tetapi di masa yang sama, Wakil Qutuz mengenakan syarat bahwa Akka perlu memberikan bantuan makanan dan apa-apa yang diperlukan oleh pasukan Islam sepanjang mereka berada di Palestina. Di pihak pasukan salib, mereka sebenarnya tidak mempunyai pilihan yang lebih baik dari menerima tawaran tersebut. Menolak tawaran perjanjian damai akan menaikkan kemarahan pasukan Islam dan kemungkinan akan membawa kepada kejatuhan Akka. Pasukan salib pun setuju untuk mengizinkan pasukan muslimin lewat, karena mereka pun faham hanya Qutuzlah yang bisa meredam amukan Mongol, karena sejatinya tentara salib itu pun ketakutan dengan kaum barbar tersebut. Seterusnya, Qutuz dan pasukan Islam bergerak meninggalkan Akka menuju ke Ain Jalut. 24 Ramadan 658 Hijriah, Qutuz dan pasukan Islam sudah berada di bumi Ain Jalut. Pada malamnya Qutuz dan pasukan Islam melakukan tahajud dan memohon dari Allah demi kemenangan pasukan Islam dalam pertempuran esok hari. Malam itu adalah malam 25 Ramadan dan kemungkinan ia adalah malam Lailatul Qadar. Mereka menghabiskan malam mereka dengan tahajud dan doa serta menyerahkan diri kepada Allah. Fajar menyingsing tiba. Hari yang dinantikan oleh pasukan Islam dan Muslimin yang bersama dengan mereka sudah menjelma. Hari itu adalah hari Jumat 25 Ramadan 658 Hijriah bertepatan tanggal 3 September tahun 1260 Masehi. Kedua pasukan itu pun bertemu di Ain Jalut. Taktik yang dipakai oleh Sultan Qutuz dan Panglima Baibars adalah dengan memancing keluar pasukan berkuda Mongol ke arah lembah sempit sehingga terjebak. Kemudian pasukan kuda mereka melakukan serangan balik dengan kekuatan penuh yang sebelumnya memang sudah bersembunyi di dekat lembah tersebut. Dengan baik, beliau dengan beberapa pasukannya mencoba mengecoh pasukan Mongol dengan menarik mundur secara perlahan seolah-olah muslimin takut. Melihat kejadian itu Kit Bukka dan pasukannya mengejar pasukan muslimin. Taktik ini berhasil. Pasukan Mongol telah berada dalam kepungan. Pada ketika induk pasukan Islam muncul, Kit Bukka menyadari kesalahannya. Kit Bukka tertipu. Dia mengarahkan seluruh pasukannya untuk masuk ke dalam medan perang tanpa menyadari taktik tersebut. Ini adalah hal yang cukup pelik terjadi kepada beliau. Di sini tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali terus berperang mati-matian. Pasukan besar muslimin lainnya yang bersembunyi di lembah perbukitan langsung membabat mereka.
Kitbuka sang panglima binasa dibunuh oleh Jamaluddin Aqusi Asyams. Beliau adalah salah seorang panglima perang Mamalik. Beliau mengejar pasukan Mongol sehingga berhasil masuk ke tengah-tengah pasukan tersebut. Di situ beliau melihat Kitbuka. Jamaluddin tidak menunggu lama. Beliau mengumpulkan seluruh tenaganya dan melibas pedangnya ke arah leher Kitbuka. Kepala Kitbuka berpisah dari badan dan tercampak ke tengah medan perang di hadapan pasukan Mongol. Ketakutan makin meningkat melihat kematian Kitbuka di hadapan mata mereka. Pasukan Mongol mulai melarikan diri melalui bagian utara Ain Jalut. Pasukan Islam mengejar mereka. Pasukan Mongol bisa memecahkan kepungan pasukan Islam. Mereka melarikan diri sejauh 20 km dan berhenti di Bisan. Pasukan Islam terus mengejar mereka. Berlaku pertempuran yang lebih sengit. Kali ini pasukan Mongol benar-benar menggila untuk memastikan mereka terus hidup. Kutus berada di tengah-tengah medan peperangan memberikan semangat kepada pasukan Islam. Beliau melaungkan, "Wa Islamah" sebanyak 3 kali. Ya Allah, bantulah hamba-Mu, Kutus, untuk menghancurkan Mongol. Akhirnya kemenangan berpihak kepada pasukan Islam. Mereka berhasil mematahkan mitos bahwa Mongol tidak akan dikalahkan kapanpun jua. Kutus pun sujud ke bumi mensyukuri kemenangan tersebut. Beliau dan pasukannya berhasil membunuh semua pasukan Mongol.